Dalam era digitalisasi yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa data transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Mengingat masih sering terjadi kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta keterlambatan dalam proses pengumpulan informasi yang berakibat pada terhambatnya pengawasan dan penegakan regulasi perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan Electronic Transaction Preparation Agent atau e-TRAP, sebuah platform inovatif yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data transaksi dengan kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber data secara otomatis, sehingga proses konsolidasi data dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akurat, sekaligus meningkatkan transparansi serta kepatuhan dalam pelaporan pajak daerah. Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, bersama saya Fazilah Khairunisa. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di Speak After Lunch. Nah pemirsa, dalam era digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan inovasi dalam sistem pengelolaan pajak daerah. Melalui penerapan Electronic Transaction Preparation Agent atau e-TRAP, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi yang mampu mengintegrasikan data transaksi secara akurat dan real time. Oleh karena itu sudah hadir bersama saya Ibu Luciana Herawati selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Ibu Lucy? Baik, Mbak Dea. Baik, oke. Langsung saja kita akan membahas Ibu ya lebih lengkap tentang Electronic Transaction Preparation Agent atau e-TRAP. Bu Lucy, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan e-TRAP ini dan bagaimana konsep dasarnya dalam sistem perpajakan daerah? Oke, baik Mbak. Jadi e-TRAP ini kan sebenarnya sistem pencatatan transaksi usaha yang secara elektronik, di mana sistem ini ada di terutama untuk objek-objek pajak PPJT, yaitu pajak barang jasa tertentu seperti restoran, kemudian hotel, kemudian nanti parkir dan hiburan. Sehingga dengan kita menerapkan e-TRAP ini nanti akan pelanggan data transaksi yang ada di cash registernya itu bisa langsung mengalir ke Bapenda, gitu kan. Kalau dulu sebelum ada e-TRAP kan masih manual, sehingga pada saat mereka melaporkan pajaknya mereka harus membuat laporan rekapnya. Tapi dengan adanya e-TRAP ini baik itu wajib pajak maupun Bapenda ini mempunyai data yang sama, dan tentu saja masyarakat menjadi lebih percaya bahwa uang pajaknya sudah disetorkan ke pemerintah. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa sih Bu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini perlu mengimplementasikan sistem e-TRAP ini? Jadi untuk karena kan zaman juga semakin berkembang ya. Jadi di mana digitalisasi juga diperlukan. Kenapa kita ingin menerapkan ini ada untuk membuat pajak itu menjadi lebih transparan dan lebih akurat, karena memang selama ini mungkin masih banyak melihat apakah semua pajak yang dipungut oleh khususnya PPJT ini betul-betul disetorkan semua ke pemerintah daerah atau tidak. Nah dengan adanya e-TRAP ini kami menjamin bahwa berdasarkan transaksi yang ada, karena setiap transaksi pasti akan dipungut pajak dan itu pajaknya disetorkan ke pemerintah DKI Jakarta. Jadi dan kita juga membantu untuk wajib pajak menjadi lebih patuh lagi. Jadi patuhnya bukan karena terpaksa tapi secara sukarela. Ini juga sangat membantu, dan saya rasa mungkin dengan data transaksi e-TRAP ini tentu saja akan si owner pun bisa memonitor bahwa berapa sih omsetnya mereka, kayak gitu kan, karena datanya bukan manual lagi, karena di sistem pasti mereka akan tahu berapa omsetnya mereka. Terus yang ketiga, jadi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga bisa membantu Bapenda melakukan pengawasan. Di samping itu juga Bapenda dengan data yang memang dari e-TRAP ini kan datanya langsung ngalir. Kami pun dari Bapenda sudah tidak perlu lagi datang ke lapangan untuk ngecek bener nggak sih pendapatan restoran ini sekian, rame apa tidak kan gitu. Karena selama ini menjadi debatable. Kalau kita menguji ke lapangan
kan biasanya pengujian itu tidak setiap hari ya, tapi kita mungkin hanya di saat-saat yang rame, tapi kan tidak bisa dipukul rata. Oh berarti omset dia sekian, tapi dengan data itu ngalir ke Bapenda, kita bisa melakukan monitoring, kemudian evaluasi tanpa harus turun ke lapangan karena data semuanya sudah ada di kita. Oke, tadi kalau Bu Lucy juga menjelaskan untuk salah satunya transparan ya Bu ya, Iya. kepraktisan untuk sistem perpajakan juga. Nah, apalagi sih Bu tujuan utama dan dari penerapan e-Trap ini terhadap peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pajak daerah ini? Ya. Terkait itu Mbak, nanti kan saya sampaikan bahwa transparansi, akuntabilitas. Tentu saja kami Bapenda di dalam memungut pajak tentu kan harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah dengan adanya e-Trap ini masyarakat juga bisa melihat atau ikut mengawasi karena pada saat mereka misalnya nih makan di restoran A, mereka bisa ngecek tadi saya makan jam sekian, habisnya sekian, pajaknya sudah ada nggak datanya di Bapenda. Nah itu kan membuat masyarakat menjadi trust dan tentu saja kami juga bisa lebih memproyeksikan berapa sih pendapatannya nanti gitu dengan omset seperti ini karena sebelum selesai pun misalnya sampai dengan akhir bulan kita sudah bisa berhitung meskipun itu adalah self assessment nanti yang melaporkan adalah wajib pajak tapi kami dari Bapenda dari hasil monitoring kita bisa mengetahui. Oke, jadi nanti kita bisa lihat sendiri gitu ya. Bisa karena datanya ada di kami. Oke. Lalu kalau untuk kontribusi e-Trap sendiri Bu terhadap optimalisasi dari pendapatan asli daerah seberapa besar? Harapan kami ya kalau memang semua nanti sudah sudah terpasang karena dengan terpasang berarti secara real time semua transaksi itu kita bisa tahu. Jadi semua dari transaksi itu pajaknya langsung disetorkan dan harapannya ini akan meningkatkan optimalisasi pendapatan DKI dari sisi pajak PPJT mungkin bisa di atas 20%. Itu tergantung juga karena kan proses kita memasang ini software ini kan membutuhkan waktu juga. Mungkin ada sekian puluh ribu ini saat ini baru 3.000 ya. Jadi tapi kami terus akan meningkatkan karena kalau kita menyampaikan 100% coveragenya, tapi kan yang namanya dunia usaha ini kan ada yang tutup, ada yang buka baru. Jadi perkiraan kita dengan adanya kita menggunakan e-Trap ini bisa mungkin antara 20-30% saya rasa bisa kita tingkatkan pendapatan dari sisi PPJT-nya. Karena mungkin lebih praktis gitu ya Bu ya. Dan dari sisi pengawasan kita juga langsung tahu kira-kira misalnya nih, oh data di kami 100, kok mereka cuman menyetorkan 80, kita kan bisa langsung tahu gitu. Nah inilah maka kalau dulu memang hanya secara manual mereka membayarkan setoran massa dilampiri dengan catatan secara manual. Jadi kita tidak punya data untuk membandingkan apakah betul transaksinya sekian. Tapi dengan adanya e-Trap di mana data transaksi itu langsung mengalir ke server Bapenda, tentu kami juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya omsetnya berapa gitu. Oke, nah kita tadi kalau ngomong ada proses tentunya ada waktu ya Bu ya untuk bagaimana untuk memasang. Iya, dan implementasinya ini berjalan. Nah, kira-kira tantangannya apa aja nih gitu ya. Kita akan tapi jangan dijawab dulu Bu karena kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga masih membahas mengenai tema kita pada hari ini yaitu Electronic Transaction Preparation Agent atau e-Trap. Kalau tadi sebelumnya kita bahas soal tantangan ya Bu ya, karena memang ini prosesnya karena metode baru begitu ya, semuanya segala ini pasti butuh perubahan apa segala macam. Nah, tantangannya apa Bu? Tantangannya kembali lagi ya karena pajaknya juga banyak ya di DKI Jakarta dan kemudian yang namanya e-Trap itu kan merupakan suatu software di mana software itu kita harus tanam di cash register alat transaksi yang ada di restoran, kemudian hotel dan sebagainya. Nah tantangannya tentu saja kan prosesnya itu tidak bisa kami datang langsung memasang. Pasti akan ada tim survei dulu yang paling tidak memberikan sosialisasi. Kadang-kadang ada pemilik yang belum mau dipasang sehingga kita harus memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka yakin bahwa datanya itu aman, tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian kita juga akan ngecek alat transaksinya, apakah alat transaksinya itu bisa langsung terkonek dengan softwarenya ini, karena kalau tidak tentu saja kami juga akan membantu mereka agar ini nanti bisa dikoneksikan gitu. Jadi
memang tahapannya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan tidak semuanya langsung menerima. Jadi kita harus datang lagi berkali-kali untuk meyakinkan bahwa mereka mau dipasang. Kadang-kadang ada misalnya dengan ownernya udah oke, tiba-tiba pada saat tim kami datang ternyata dengan manajernya belum dikasih tahu nih sama ownernya, sehingga harus balik lagi dijadwalkan kembali. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Terus kemudian kami juga harus mengetes jaringan di situ udah aman apa tidak. Karena kan kalaupun software sudah dipasang tapi jaringan belum aman akan terkendala. Jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin tidak bisa secepat yang mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi masih perlu proses ini. Dan sampai dengan saat ini tadi kayak saya sampaikan mungkin udah sekitar 3.000-an kita lakukan pemasangan. Kemudian proses pemberian hak akses ke data transaksi juga membutuhkan waktu. Ya itulah kendala-kendala. Namun dengan berjalannya sudah 3.000, mudah-mudahan ke depan di tahun 2026 ini kita bisa mencapai paling tidak sekitar 7.000 lah dari ini sudah bisa kita terapkan sistem e-trap ini di beberapa merchant-merchant atau restoran-restoran, kemudian bioskop, kemudian hiburan, dan juga di parkir. Ya. Oke, baik. Lalu sumber data apa saja Bu yang diintegrasikan dan bagaimana e-trap ini menjamin keamanan dan kerahasiaan data transaksi wajib pajak? Jadi kalau sumber datanya tadi kan sebenarnya yang perlu ini kan adalah data transaksi. Jadi kalau misalnya di dalam cash register kan ada transaksi nih, ada penjualan berapa jumlahnya. Nah, data itulah yang secara real time dialirkan ke Bapenda, jadi di server Bapenda. Dan hanya data transaksi saja, terkait dengan yang lainnya itu menjadi kita tidak otak-atik. Jadi kami menjamin bahwa itu yang terkait dengan di luar data transaksi itu kita tidak otak-atik dan itu aman. Dan kami juga menerapkan beberapa security ya untuk mengamankan data wajib pajak ini, karena secara ketentuan pun diatur bahwa Bapenda harus mengamankan data wajib pajak, sehingga itu menjadi tanggung jawab kami semua bahwa atas data yang kita ambil dari wajib pajak kita akan menjaga kerahasiaannya. Oke, berarti data aman ya Bu ya? Aman ya, jadi enggak ini. Benar. Lalu kalau misalnya tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ada tantangan ya Bu ya, ini juga dari internal si wajib pajaknya. Iya. Tapi seperti apa sebenarnya mekanisme pengawasan dan validasi data juga nanti yang akan diterapkan dalam sistem ini? Mungkin lebih ke pengawasan ya Bu ya, seperti apa gitu agar ini sistem ini berjalan dengan baik dan benar. Ya, tentu saja karena ini merupakan sistem yang baru kita terapkan. Jadi memang kemarin sudah launching sama Pak Gubernur ya di Hotel Borobudur. Namun sebenarnya kami sudah mulai menerapkan di awal 2025. Nah memang banyak kendala-kendala di lapangan. Tentu dimanapun juga suatu sistem baru pasti kan kita selama pelaksanaan kita lakukan monitoring evaluasi, sehingga jika ada kekurangan-kekurangan langsung kami perbaikin, sehingga kami juga perlu masukan daripada wajib pajak terkait dengan implementasi ini, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan ini nanti kita akan perbaikinya. Jadi pertama di internal Bapenda kita juga melakukan instalasi dan konfigurasi dari sistem utama dari e-trap tersebut di server Bapenda. Kemudian selanjutnya setelah kami sudah eksis ya, sudah ready, kami melakukan survei ke wajib pajak. Yang surveinya tentu saja kita akan melihat yang tadi Mbak saya sampaikan bahwa masing-masing jenis cash register kan berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan, bahkan ada juga yang mereka menggunakan transaksi yang masih manual, tapi kita coba bantu juga untuk membangunkan aplikasinya supaya bisa tersambung di dalam e-trap. Jadi memang panjang sih perjuangannya. Setelah semuanya siap, baru kemudian pemasangan instalasi daripada e-trap pada sumber data transaksi tersebut. Harapannya setelah dipasang itu nggak ada kendala lagi, sudah bisa mengalir gitu ya. Jadi ya apapun permasalahan kita deteksi dari awal supaya pada saat nanti ini sudah terpasang sudah tidak ada masalah lagi. Nah kemudian selama masa penyambungan dan sudah berjalan, kami tetap melakukan evaluasi untuk
karena namanya sistem atau teknologi juga selalu berkembang sehingga kita pun menyesuaikan dengan perkembangannya. Oke, lalu bagaimana peran agen atau pihak ketiga Bu dalam operasional ITRAP ini? Mereka inikah mendukung atau seperti apa? Jadi mungkin karena ITRAP itu kan Electronic Transaction Preparation Agent. Jadi seolah-olah kita di situ ada agent. Sebenarnya agentnya itu ya softwarenya itu. Jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga atau agent. Tapi agent di sini yang dimaksud agent itu adalah software yang kita tanamkan di dalam mesin transaksi mereka. Oke, berarti tidak ada agent-agent ya? Nggak ada kan itu ya, Bu, kita ya? kadang-kadang berpikir kalau ada agent nanti ada penyalahgunaan nih kan di agentnya kan gitu kan. Oke. Lalu kalau soal ini Bu, bagaimana dengan respon juga wajib pajak? Tadi kan sebenarnya ini dimudahkan ya Bapenda dengan datang langsung, bahkan bantu menginstalasi aplikasi atau segala macam. Respon mereka, apakah sejauh ini mereka tetap patuh atau mungkin ada yang merasa keberatan dengan hal ini? Ya namanya wajib pajak kita banyak. Ada juga yang masih merasa keberatan. Itu tugas kami, Mbak. Jadi tugas dari Bapenda dan seluruh jajarannya untuk memberikan sosialisasi, pemahaman bahwa apa sih ITRAP, apa manfaatnya buat wajib pajak, kemudian apa manfaatnya buat Bapenda, karena ini kan kita ingin menciptakan trust dari masyarakat sehingga nanti justru pengawasan dari masyarakat. Kalau mau makan di restoran jika yang sudah terpasang ITRAP, karena saya yakin bahwa pajaknya disetorkan ke kas negara, ke kas daerah, karena memang Pemprov DKI sangat membutuhkan pendapatan pajak untuk membangun kotanya. Kan selama ini juga Pak Gubernur di mana-mana akan mewujudkan DKI sebagai kota global, di mana saat ini juga sudah naik peringkat menjadi 50. Tentu saja kita ingin menaikkan lagi kan. Nah, ini kami butuh uang banyak untuk membangun Jakarta dan juga memberikan subsidi kepada masyarakat. Oke, baik. Lalu apakah ada inovasi lanjutan lagi nih Bu? Tapi jangan dijawab dulu karena jawabnya usai jeda aja. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama Ibu Luciana Herawati selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kalau tadi kita bahas luar biasa begitu ya pemaparannya mengenai ITRAP ini. Dan kita akan lanjutkan ya Bu ya, tadi semakin seru kayaknya kita menggali lagi soal ITRAP ini gitu ya. Nah Bu, kalau misalnya tadi kan udah dijelasin juga masalah tantangan dan segala macam. Nah kalau untuk tahapan implementasi ITRAP dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini seperti apa? Ya mungkin tadi udah saya sedikit saya singgung. Jadi terkait dengan penerapan ITRAP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, berarti kan pertama yang harus kita lakukan adalah di Bapendanya sendiri kan, terkait dengan instalasi dan konfigurasi daripada ITRAP tersebut, sehingga kita harus memastikan bahwa server di kami juga sudah siap. Di samping itu juga tenaga kami untuk nanti datang ke WP untuk memasang juga sudah siap gitu kan. Nah yang kedua, setelah itu semua siap, kita siapkan semua, baru kita melakukan survei ke wajib pajak. Survei ke wajib pajak itu apa? Untuk kita mengetahui alat transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak itu seperti apa. Karena kan tidak semuanya sama, berbeda-beda, sehingga kita harus tahu dulu pada saat nanti kita udah siap untuk dipasang, kita udah tahu nih alat transaksi jenis apa. Kalaupun alat transaksinya tidak bisa mensupport dengan software kita, pasti ini yang harus kita selesaikan dulu agar nanti ini bisa terpasang kayak gitu kan. Mungkin tadi saya sampaikan kayak misalnya di tempat kos-kosan kan itu merupakan salah satu objek juga. Mereka ada yang menggunakan catatan manual. Kami juga menawarkan untuk dibuatkan aplikasi secara sederhana. Yang penting aplikasi itu bisa tersambung dengan ITRAP kita. Itu yang kemudian yang kita berikan kepada wajib pajak gitu. Oke. Sebenarnya ini dipermudah ya Bu ya? Iya, kita berusaha untuk mempermudah. Mempermudah dan juga tadi soal manfaatnya transparansi, efektivitas ya, gitu. Dan akuntabel. Dan ada lagi nggak sih Bu manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dan juga wajib pajak setelah penerapan sistem ini? Ya. Baik, mungkin manfaat yang untuk Pemprov DKI pertama adalah sangat bermanfaat di dalam pengawasan. Yang tadi mungkin di awal sempat saya sampaikan bahwa selama ini karena memang data transaksinya adalah manual di pencatatan mereka, di buku mereka kan. Berarti sedangkan tenaga kita untuk melakukan pemeriksaan juga sangat terbatas. Sehingga kita tuh tidak mempunyai data untuk meyakini apakah
pajak yang sudah disetorkan sesuai atau tidak. Nah, dengan adanya e-trap, kami kan punya data, sehingga kami mudah untuk melakukan pengawasan. Gitu. Yang kedua, terkait dengan wajib pajak, sebenarnya juga dipermudah. Mereka tidak perlu lagi membuat pencatatan karena datanya sudah ada, sehingga pada saat membuat pelaporan mereka tinggal ambil tarik datanya, itu yang dilampirkan untuk pelaporannya. Dan mungkin pada kesempatan ini juga mau saya sampaikan kepada seluruh wajib pajak, mungkin dari beberapa wajib pajak masih merasa bahwa yang namanya PPJT itu adalah pajak self assessment. Jika datanya ditarik oleh Bapenda, berarti bukan self assessment lagi. Nah, ini adalah pendapat yang salah gitu kan. Mereka tetap menggunakan self assessment karena dia bisa melaporkan sesuai dengan data yang ada. Pada saat data ditarik oleh Bapenda dan terjadi perbedaan, kita nanti akan mengklarifikasi karena mungkin pada saat di sistem transaksinya terjadi double input. Kalau double input tentu ini yang nanti kami bisa melakukan pengawasan, monitoring. Oh, ternyata betul ada double input, sehingga antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang ada di Bapenda ini berbeda, dan perbedaannya itu bisa langsung kita lakukan semacam rekonsiliasi. Gitu. Padahal sistemnya juga tadi udah mudah, dibantu juga begitu ya, ada penerapannya. Apakah ini juga akan menjamin ya Bu ya meningkatnya kepatuhan wajib pajak nih dalam pelaporan dan pembayaran pajak nih? Nah, sebenarnya kalau karena semua data transaksinya ada real time, saya rasa ini tentu saja kepatuhannya bisa menjadi 100% kalau semuanya sudah terpasang gitu. Karena apa? Udah tidak bisa ini lagi kan, karena sudah data sudah sama gitu kan, sehingga tingkat kepatuhan itu yang namanya tingkat kepatuhan wajib pajak kan yang kita harapkan adalah kepatuhan secara secara sukarela. Nah, saya selaku Fiskus dengan dipasangnya e-trap itu berarti wajib pajak sudah patuh secara sukarela. Oke, harusnya seperti itu ya Bu ya, bisa meningkatkan lagi gitu. Tapi ada nggak Bu indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas dari penerapan e-trap ini? Indikatornya kalau saya lihat dari yang sekian ini sebenarnya ada peningkatan di pajak PPJT secara ini dari tahun yang lalu. Lumayan sih, ada sekitar 5-10% dari beberapa jenis pajak. Contohnya kalau ini kan kemarin Pak Gubernur nih menerapkan insentif ya untuk pajak hotel maupun restoran. Tadinya pada saat itu kami berpikir bahwa pendapatan kita akan turun, ternyata enggak, karena kita sudah menerapkan e-trap sehingga kita bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semoga makin berhasil ya dengan adanya e-trap ini gitu ya. Nah, terkait terakhir ya Bu, bagaimana dengan rencana pengembangan atau inovasi lanjutan mungkin untuk meningkatkan kinerja dari sistem e-trap ini ke depan? Jadi mungkin untuk sementara kami memang baru running ya. Jadi memang sudah dipikirkan nanti ke depannya mau seperti apa, karena kan teknologi juga semakin berkembang. Tapi untuk saat ini kami coba untuk mengimplementasikan e-trap yang ada sekarang ini sambil kita evaluasi, karena cakupannya pun belum terpenuhi semua kan, belum semuanya bisa terpasang. Namun ke depannya tentu saja kami ingin melibatkan juga masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan mungkin ada dia bisa pakai scan QR. Kemudian melaporkan ke Bapenda sehingga mereka memperoleh reward, atau mungkin juga dengan AI supaya kita bisa mengcapture lebih banyak lagi. Dan ini mungkin baru belum di 2026 mungkin ya, tapi di 2026 ini kami akan mencoba untuk bisa menerapkan atau memasang e-trap ini di seluruh wajib pajak yang ada di Jakarta. Oke, proses pelan-pelan gitu ya, yang pelan-pelan gitu ya. Mungkin ada karena kan proses evaluasi juga membutuhkan evaluasi. Kira-kira dari yang sudah kita pasang ini perlu yang mana sih, kurangnya di mana gitu kan. Karena pasti tentu saja kita juga perlu ada masukan dari wajib pajak, mungkin ada kekurangan-kekurangan itu yang perlu kami tindak lanjutin untuk menyempurnakan sistem ini. Oke, baik. Dan good luck Ibu untuk e-trapnya gitu ya. Semoga berjalan dengan sesuai target. Terima kasih Mbak. Gitu ya, Bu Lucy. Dan mudah-mudahan dengan acara ini juga membantu kami supaya semakin banyak wajib pajak yang nanti
bisa dipasang e-trap-nya. Amin. Dan tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Luciana Herawati sudah bersedia meluangkan waktunya ini ya untuk menjelaskan Electronic Transaction Preparation Agent atau e-trap, dan semoga dengan adanya platform e-trap ini proses konsolidasi data dapat dilakukan lebih cepat, akurat dan tepat ya Bu ya. Sekaligus juga meningkatkan transparansi serta kepatuhan dalam pelaporan pajak daerah. Dan semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan informasi dan wawasan untuk kita semua. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Sehat selalu, terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh